Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Teori ilmiah yang populer tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang, seperti yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan dan meteorit. Bumi merupakan salah satu di antara tata surya. Di samping itu banyak planet lain termasuk bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang berkumpul dalam suatu gugusan. Proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat lama. Ahli geologi membagi proses pembentukan bumi menjadi 4, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. 1. Zaman Arkaikum atau Oikum, zaman ketika belum ada kehidupan di bumi, berlangsung sekitar 2.500 juta hingga 1.200 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan bumi masih panas dan merupakan bola gas panas yang berputar pada porosnya. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah zaman terbentuknya kehidupan makhluk pertama di bumi. Zaman ini disebut zaman primer, karena untuk pertama kalinya ada kehidupan. Zaman ini terbagi menjadi Akambrium, ada kehidupan amat primitif seperti kerang dan ubur-ubur. B. Silur, mulai ada kehidupan hewan bertulang belakang, misalnya ikan. C. Devon, mulai ada kehidupan binatang jenis amfibi tertua. D. Karbon, mulai ada binatang merayap jenis reptil. E. Prem, mulai ada hewan darat, ikan air tawar, dan amfibi. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut zaman sekunder atau zaman hidup kedua dan disebut juga zaman reptil sebab muncul reptil yang besar seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Zaman ini terbagi menjadi 3. A. Trias, terdapat kehidupan ikan, amfibi, dan reptil. B. Jura, terdapat reptil dan sebangsa katak. C. Kalsium, terdapat burung pertama dan tumbuhan berbunga. Ikan yang hidup di darat kemudian berubah, mengalami evolusi, ciripnya tumbuh menjadi kaki yang kuat, ekornya tumbuh semakin panjang, kepalanya semakin besar dan keras. Hewan ini merupakan jenis amfibi. Beberapa jenis hewan amfibi tumbuh menjadi semakin besar bahkan melebihi seekor buaya. Bentuknya berubah, sisiknya menjadi besar, telurnya berkulit keras. Contohnya adalah dinosaurus, Brontosaurus, dan Atlantosaurus. Umumnya dinosaurus pemakan tumbuhan, kecuali Tyrannosaurus. Rahangnya amat besar, giginya banyak dan panjang. Brontosaurus besarnya 10 kali gajah, hidupnya di air karena air membantu meringankan berat badannya.
Ada juga reptil yang bisa terbang, mempunyai sayap yang lebar dan mampu terbang di udara mencari makanan. Paruhnya panjang digunakan untuk menyambar ikan yang tampak di permukaan air. Contohnya Pteranodon. 4. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman bumi baru. Bumi sudah terbentuk seluruhnya. Zaman ini terbagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tertier, yaitu zaman hidup ketiga. Makhluk hidup berupa binatang menyusui sejenis monyet dan kera. Reptil raksasa mulai lenyap. Pada akhir zaman ini sudah ada jenis kera manusia. Zaman ini ditandai dengan munculnya tenaga endogen yang dahsyat sehingga mematahkan kulit bumi. Kejadian tersebut membentuk rangkaian pegunungan besar di seluruh dunia. Karena adanya pegunungan tersebut, timbullah letusan-letusan gunung berapi yang membentuk relief permukaan bumi. Zaman tertier terbagi atas Eosen, Miosen, Oligosen, dan Pliosen. Pada zaman tertier inilah binatang menyusui berkembang sepenuhnya. Muncul juga orang utan di masa Miosen, daerah asalnya dari Afrika sekarang. Pada saat itu, benua Afrika masih menyatu dengan Jazirah Arab. B. Zaman kuarter, yaitu zaman hidup keempat. Pada zaman ini, mulai muncul kehidupan manusia. Zaman ini dibedakan menjadi zaman Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Pada zaman Diluvium ini terjadi penurunan suhu dengan drastis bahkan sampai di bawah 0 derajat Celcius sehingga muncul zaman es atau zaman glasial. Pada zaman glasial, permukaan laut menurun sehingga perairan dangkal berubah menjadi daratan. Pulau Bali, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera menyatu dengan daratan Asia. Ketika es kutub utara mencair, interglasial, permukaan air laut naik dan menenggelamkan sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera terpisah dari daratan Asia, membentuk laut dangkal yang disebut paparan Sunda. Sedangkan Pulau Papua dan sekitarnya terpisah dengan daratan Australia yang melahirkan paparan Sahul. Antara paparan Sahul dan paparan Sunda dipisahkan oleh perairan dalam yang dinamakan daerah Wallacea dan menjadi garis Wallacea yang membedakan jenis flora dan fauna. Sampai sekarang telah terjadi 4 kali zaman es, yaitu Gunz, Middle, Ris, dan Wum. Kepulauan Indonesia terbentuk pada zaman glasial Wum. Zaman Holosen atau zaman Aluvium adalah zaman lahirnya jenis Homo sapiens, yaitu jenis manusia seperti manusia sekarang.